Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hairul Fatihin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0622082575. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Presa kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Sebelum kita mengikuti atau melanjutkan pelajaran kita pada hari ini adalah kita berdoa dulu. Berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Maju ke depan. Yuk, pimpin doa. Mari. Siap? Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ammirana dotal watani wa nahdotal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wali jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasif wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu Pak Guru akan mengabsen atau mengecek kehadiran dari peserta didik. Yang pertama, Alvin Agustian. Hadir? Ahmad Faiz Ramdhani. Akmal Bahtiar. Hadir. Zakirul Fawad, mana Zakirul Fawad? Nah, semua hadir. Nah. Sebelum kita lanjut ke materi kita akan mengecek kerapian dulu. Kerapiannya apakah duduknya sudah rapi? Duduk yang rapi, semua hadap depan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan menyanyikan lagu nasionalisme yang berjudul Garuda Pancasila. Dengarkan.
Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban Pancasila dasar negara. Ya, ya. Bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum Pak Guru melanjutkan pelajaran, Pak Guru akan menanyakan, pernahkah kamu melihat perubahan pada teman yang semakin besar? Pernah? Pernah melihat? Yang selanjutnya adalah apa tanda anak-anak sudah bukan anak kecil lagi? Siapa yang tahu? Apa tanda anak-anak sudah bukan anak kecil lagi? Akil balik. Siapa lagi yang tanda-tandanya? Siapa yang tahu? Nah, sekarang kita bahas. Materi kita hari ini yaitu menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Siapa yang tahu apa arti dari baligh? Siapa yang tahu arti dari baligh? Sebelum kita membahas arti dari baligh ini, ada tujuan-tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan menurut Islam dengan benar. Yang kedua, tujuan yang kedua, membuat paparan mengenai tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Yang selanjutnya, nah, tadi Pak Guru menanyakan tentang apa arti dari baligh. Coba siapa yang mau membacakan arti dari baligh? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok mana yang mau membacakan? Coba sekarang maju Nadira membacakan apa itu baligh. Maju. Bacakan, apa itu baligh? Baligh merupakan istilah dalam Islam yang artinya telah mencapai kedewasaan atau akil baligh. Secara bahasa baligh berarti sampai atau sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Secara istilah baligh adalah tanda seorang anak telah memasuki masa dewasa dan mulai dibebani kewajiban syariat seperti sholat dan puasa. Tanda baligh meliputi mimpi basah, haid secara mencapai usia tertentu, umurnya 15 tahun dalam kalender hijrah meskipun tidak mengalami tanda-tanda fisik sebelumnya. Sudah, terima kasih kepada Nadira. Nah, apa itu baligh? Kita lanjut. Baligh merupakan istilah dalam Islam yang artinya telah sampai
telah mencapai kedewasaan atau akil balik. Secara bahasa, perhatikan, secara bahasa balik itu berarti sampai atau sampainya seorang pada tahap kedewasaan. Secara istilah, tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Secara istilah, balik adalah tanda seorang anak telah memasuki masa dewasa dan mulai dibebani kewajiban syariat Islam seperti sholat dan puasa. Tanda-tanda balik itu memiliki atau meliputi mimpi basah, haid, serta mencapai usia tertentu. Umumnya 15 tahun dalam kalender Hijriah. Umumnya itu 15 tahun dalam kalender Hijriah. Meskipun tidak mengalami tanda-tanda fisik sebelumnya. Nah, kita lanjut. Nah, ada tanda-tanda usia balik menurut fikih Islam. Di sini disebutkan ada perempuan dan ada laki-laki. Yang pertama, bagi perempuan, tanda usia balik menurut fikih Islam bagi perempuan yaitu haid. Ingat, apa? Bagi perempuan itu apa? Haid. Ini menurut fikih Islam. Menurut fikih Islam, tanda balik bagi perempuan itu adalah haid. Haid berumur 15 tahun, jika sampai 15 tahun belum haid berarti sudah dikatakan dewasa. Yang kedua, bagi laki-laki mimpi basah. Perhatikan, bagi laki-laki itu tandanya menurut fikih Islam adalah mimpi basah. Mimpi basah berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dewasa. Kita lanjut. Nah, sekarang tadi kita tanda-tanda balik menurut fikih Islam. Sekarang ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada laki-laki. Perhatikan, ini pada laki-laki. Tanda-tanda balik atau pubertas pada laki-laki, balik terjadi karena peningkatan hormon testosteron yang memicu perubahan fisik seperti yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini antara lain tumbuhnya kumis. Tumbuhnya Siapa yang sudah melihat kumis? Semua sudah melihat kumis? Pak Guru akan perlihatkan bagaimana gambar dari kumis. Kumis. Nah, ini adalah kumis. Itu adalah tanda balik kepada laki-laki. Yang kedua yaitu jenggot. Adanya jenggot. Yang selanjutnya ada jambang di wajah. Siapa yang tahu itu jambang? Jambang itu adalah bulu yang ada di wajah laki-laki. Itu yang disebut dengan jambang. Yang selanjutnya adalah perubahan suara. Ada perubahan suara itu pada laki-laki antara lain suaranya menjadi lebih berat, agak berat suaranya kalau laki-laki kalau sudah mengalami
usia baligh. Yang selanjutnya, perkembangan tubuh. Perkembangan tubuh itu bagi laki-laki itu badan menjadi lebih kekar dan berotot serta tumbuhnya jakun. Apa yang maksudnya jakun yang ada di sini? Udah paham jakun? Nah, tumbuhnya jakun. Yang selanjutnya, pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut itu maksudnya rambut di area kelamin dan ketiak mulai tumbuh. Adanya tumbuh di area kelamin dan ketiak. Itu bagi laki-laki. Nah, yang selanjutnya peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan badan menjadi lebih cepat. Lebih cepat pertumbuhan pada badan bagi laki-laki. Yang selanjutnya ada perubahan lain. Gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat dan makan lebih banyak. Itu yang laki-laki. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada perempuan. Tanda-tanda balik atau pubertas pada perempuan yaitu balik dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan perubahan fisik seperti yang pertama perkembangan seksual sekunder. Pinggul dan payudara mulai membesar. Yang kedua pertumbuhan rambut. Rambut pada area kelamin dan ketiak sudah mulai tumbuh. Menstruasi atau haid. Menstruasi ini yaitu siklus seluruhnya dinding rahim bersama sel telur karena tidak dibuahi adalah itu tanda utama pada perempuan. Yang terakhir itu perubahan kulit. Kulit cenderung lebih halus dibanding laki-laki. Kulit perempuan itu adalah cenderung lebih halus dibandingkan dengan laki-laki. Ayo, kita beri semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada cara mandi wajib yang betul. Yang pertama niat ketika air sampai ke tubuh. Yang kedua membaca bismillah. Yang ketiga mencuci tangan sebanyak berapa kali? 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Nah, yang selanjutnya mencuci kemaluan dengan tangan apa? Kiri. Tangan apa, Pak Is? Kiri. Tangan kiri. Yang selanjutnya membersihkan atau menyucikan tangan kiri dengan sabun. Nah, yang selanjutnya berwudu. Berwudu itu boleh dilakukan seperti wudu biasa seperti mana kita sering melakukan wudu sebelum sholat. Yang selanjutnya itu membasuh kepala dengan mengusap rambut secara merata kepala lalu siram sebanyak 3 kali dengan air. Nah, yang selanjutnya yang pertama ini yang poin A ada mimpi basah. Disebut juga sebagai iltiham. Iltiham itu adalah peristiwa yang dialami seorang laki-laki ataupun perempuan pada saat tidur. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Air tersebut bernama air apa? Air mani atau sperma. Nah, kita lanjut. Nah, yang ke B itu menstru. Tadi poin A, sekarang poin B. Poin B yaitu menstruasi. Siapa yang mau baca? Alvin, maju Alvin.
Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena suatu penyakit. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, bersifat panas dan memiliki bau yang khas, tidak sedap. Batas minimal masa haid adalah sehari semalam dan batas maksimalnya 15 hari. Sudah. Ini poin B itu menstruasi itu sama dengan haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena penyakit. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, sifatnya itu panas dan memiliki bau yang khas, tidak sedap. Ini batas minimal haid bagi perempuan. Minimal masa haid perempuan itu paling sedikit itu adalah sehari semalam. Sehari semalam. Paling lama itu adalah 15 hari 15 malam. Paling sedikit itu 1 hari 1 malam. Paling banyak itu 15 hari 15 malam. Nah, ingat. Nah, yang poin C adalah berumur 15 tahun. Dengan berdasarkan kalender Hijriah, anak tersebut sempurna berumur 15 tahun. Anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun itu telah masuk usia baligh. Meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lain. Itu sudah dikatakan dewasa. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ada kewajiban setelah balik. Ini adalah kewajiban kita setelah balik. Yang pertama, coba baca kelompok ini. Apa yang pertama? Apa? Sholat fardu. Yang kedua, coba kelompok ini. Puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menuntut ilmu. Nah, itu adalah kewajiban kita setelah baligh. Yang pertama, kita itu wajib sholat fardu. Kita wajib mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, yaitu puasa. Kita wajib puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga itu kita wajib juga berbakti kepada orang tua. Nah, yang keempat itu menutup aurat. Ini yang penting, menutup aurat. Bagi perempuan, yang cuma boleh kelihatan itu adalah wajah sama telapak tangan. Itu yang boleh kelihatan. Yang lainnya harus tertutup. Itu batas aurat perempuan. Yang selanjutnya adalah menuntut ilmu. Itu wajib kita menuntut ilmu. Wajib kita menuntut ilmu. Ilmu agama maupun ilmu umum. Kita wajib menuntut. Ya, yang selanjutnya itu adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama itu tidak boleh sholat. Kita tidak boleh sholat pada saat kita sudah berhadas besar. Yang kedua, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga itu berdiam diri di masjid. Yang keempat itu coba dibaca ini. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat?
Itu adalah apa? Larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan tugas kelompok. Sebelum Pak Guru membagikan tugas, kita akan buat kelompok. Kelompok ini terdiri dari 4 kelompok, yaitu ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Pak Guru akan bagikan tugas setiap kelompok. Nah, sekarang itu yang akan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, ini menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan urian berikut dan benar sesuai materi yang diberikan. Nah, yang pertama ini dijawab sampai nomor 6. Iya. Keluar ya. Jawab ini. Ini yang dijawab. Apa yang maksud dengan usia balik? Tulis jawabannya di sini sampai nomor 6. Udah? Nama. Ya, tulis nama kelompok. Ya, bisa enggak ini? Sekarang kalau sudah, Pak Guru panggil setiap kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok 3, maju mempresentasikan tugasnya. 2 orang maju. Ada yang membaca soal dan ada yang menjawab soal. Naya yang membaca soal, Nadira yang menjawab soal. Nah, mulai dari sekarang. Baca soal. Apa yang dimaksud dengan usia balik? Tanda seorang anak telah memasuki masa dewasa. Sebutkan tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Terus? Apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Sholat, puasa, berbakti kepada orang tua, menutup aurat. Mengapa kita harus menjaga kebersihan badan saat balik? Mengurangi bau badan. 6. Bagaimana cara menjaga aurat setelah balik? Berpakaian yang rapi. Nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Tepuk tangan. Kelompok 1 maju. Ayo maju. Nah, sekarang Pak Is yang membaca soal, Wira yang menjawab soal. Baca nomor 1. Apa yang dimaksud dengan usia balik? Jawab. Tanda seorang anak telah memasuki masa dewasa. Nah, nomor 2. 2. Sebutkan tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki, dia mimpi basah. Perempuan, dia haid. 3. Apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Sholat, puasa, berbakti kepada orang tua, menutup aurat. Yang keempat. 4. Mengapa kita harus menjaga kebersihan badan saat balik? Mengurangi bau badan.
Yang keenam langsung baca Pak Is. Ini. Bagaimana cara menjaga aurat setelah balik? Berpakaian yang rapi. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, tadi kita sudah mempresentasikan jawaban dari setiap kelompok. Nah, sekarang kita akan biar semangat, kita tepuk semangat. Semangat. Yang terakhir adalah kita akan menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir, yaitu tentang menyambut usia balik. Kesimpulannya adalah balik itu adalah merupakan istilah dalam Islam yang artinya telah mencapai kedewasaan atau disebut dengan akil balik. Tanda dari baliknya perempuan itu adalah haid. Kalau laki-laki itu adalah apa? Mimpi basah. Perempuan itu mengalami haid, laki-laki itu mimpi basah. Laki-laki itu juga memiliki tanda-tanda yang lain pada saat sudah mengalami kedewasaan, yaitu tumbuhnya jakun, jenggot, dan kumis. Yang perempuan itu adalah tanda-tandanya itu adalah haid, menstruasi. Dan apa tanda-tanda yang perempuan juga? Nah, tanda yang perempuan juga pinggulnya membesar. Dan ada larangan ketika kita dalam keadaan apa itu larangan yang pertama? Kita tidak boleh apalagi membaca Al-Qur'an. Yang kedua, berdiam di masjid. Yang terakhir, nah, itu yang terakhir. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Sebelum kita menutup pelajaran kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Maju pimpin doa. Nah, duduk yang rapi, kita akan berdoa. Duduk yang rapi, kita akan berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.